Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 1056411010219, kelas IP 4C, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kali ini saya akan berbicara mengenai sejarah ASEAN. ASEAN atau Association of South Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN adalah di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antara kekuatan militer negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Kemudian ada beberapa prinsip ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN, di mana yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, komitmen bersama dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Yang ketiga, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan, tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hubungan internasional. Kemudian yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Yang kelima, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. Dan masih banyak lagi prinsip ASEAN dalam piagam tersebut. Kemudian kita berpindah kepada semboyan. ASEAN itu memiliki semboyan, yaitu satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. Kemudian makna bendera dan lambang ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Kita masuk pada penjelasan lambang-lambangnya. Yang pertama itu ikatan rumpun padi yang melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Terakhir putih melambangkan kesucian. Kemudian dibentuk masyarakat ASEAN yang diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan dan kawasan,
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyatnya. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai sejarah ASEAN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.